Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saputra dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Fakultas Kelautan dan Perikanan dengan ujung IPM 57. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan soal ujian yang diberikan oleh dosen mata kuliah Ekologi Perikanan. Pada jawaban soal nomor pertama, karena relung mencakup peran dan posisi organisme dalam ekosistemnya, termasuk kebutuhan dan interaksi dengan lingkungannya. Berikut adalah hubungan antara relung habitat dengan pertumbuhan organisme akuatik. Yang pertama, ketersediaan sumber daya. Relung habitat menentukan kebutuhan organisme terhadap sumber daya seperti cahaya, nutrien, oksigen, dan makanan. Yang kedua, kondisi lingkungan yang spesifik. Parameter lingkungan seperti suhu, salinitas, pH, dan kecepatan arus air memengaruhi organisme. Ketiga, persaingan antar spesies. Relung yang tumpang tindih dapat menyebabkan persaingan antar organisme. Organisme yang tidak mampu bersaing akan tergeser atau mengalami penurunan pertumbuhan. Sebaliknya, spesies yang memiliki adaptasi khusus pada relung tertentu akan tumbuh lebih baik. Jawaban soal nomor 2. Kasus kompetisi antara ikan mujair dan ikan nila. Ikan mujair dan ikan nila sering berkompetisi dalam perairan yang sama karena memiliki kebutuhan yang mirip seperti makanan serta habitat. Kompetisi ini dapat menyebabkan salah satu spesies mendominasi tergantung pada kondisi lingkungan dan kemampuan adaptasi masing-masing. Indikasi kompetisi yang digunakan: yang pertama, perubahan populasi; kedua, distribusi habitat, pola makanan, pertumbuhan dan kondisi fisiologis, perilaku agresif, dan adaptasi penggantian ruang. Kompetisi antar spesies dalam relung habitat dapat diamati melalui indikasi seperti perubahan populasi, distribusi habitat, pola makan, perilaku, dan kondisi fisiologis. Studi lanjutan menggunakan data lapangan atau laboratorium diperlukan untuk memahami dinamika kompetisi secara lebih mendalam. Jawaban soal ketiga. Derasnya arus di hulu sungai memiliki hubungan yang erat dengan jejaring makanan di sekitarnya. Arus yang deras mempengaruhi struktur fisik dan biologis ekosistem sungai, yang pada akhirnya berdampak pada interaksi tropik pada jejaring makanan. Berikut adalah penjelasan hubungan tersebut. Jejaring makanan di hulu sungai biasanya lebih sederhana dibandingkan di hilir karena keterbatasan spesies. Kondisi fisik arus deras mengurangi keanekaragaman organisme. Ketergantungan pada aliran energi. Produksi energi dalam jejaring makanan lebih bergantung pada bahan organik dari lingkungan sekitar, seperti daun atau serasah tumbuhan yang jauh dari vegetasi di sepanjang sungai. Jawaban pada soal nomor 4. Hewan akuatik di daerah muara menghadapi tantangan karena salinitas air yang fluktuatif akibat pencemaran air tawar dan air laut yang dipengaruhi oleh pasang surut, hujan, dan aliran sungai. Untuk bertahan dalam kondisi ini, hewan-hewan akuatik mengembangkan berbagai strategi adaptasi. Yang pertama, adaptasi fisiologis. Hewan akuatik menggunakan mekanisme internal untuk mengatur keseimbangan osmotik tubuh mereka. Kedua, adaptasi perilaku. Beberapa hewan mengubah perilaku mereka untuk menghindari perubahan salinitas dan ekstrim. Ketiga, adaptasi morfologi. Beberapa hewan mengembangkan struktur tubuh khusus untuk menghadapi perubahan salinitas. Jawaban pada soal kelima. Perubahan tingkah laku kawin dapat terjadi jika air menjadi keruh. Kejenihan air sangat penting dalam lingkungan akuatik, terutama bagi hewan yang bergantung pada isyarat visual untuk perilaku kawin mereka. Berikut beberapa dampak yang mungkin terjadi. Yang pertama, gangguan dalam komunikasi visual. Banyak spesies ikan menggunakan warna tubuh atau tarian kawin untuk menarik pasangan. Jika air menjadi keruh, kemampuan mereka untuk melihat isyarat ini menurun, sehingga dapat mengurangi keberhasilan kawin. Yang kedua, kesulitan menemukan pasangan. Air keruh
keruh dapat mengurangi jarak pandang, sehingga hewan mungkin kesulitan menemukan pasangan. Hal ini terutama berdampak pada spesies yang menyebar secara luas atau tidak hidup dalam kelompok besar. Ketiga, perubahan strategi kawin. Beberapa spesies mungkin beradaptasi dengan beralih ke isyarat non-visual, seperti komunikasi kimia atau feromon atau akustik suara. Namun adaptasi ini membutuhkan waktu dan tidak semua spesies mampu melakukannya. Yang keempat, penurunan tingkat reproduksi. Jika air yang keruh membuat perilaku kawin kurang efektif, jumlah individu berhasil kawin akan menurun, yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat reproduksi dan populasi jangka panjang. Yang kelima, peningkatan stres. Kondisi lingkungan yang berubah seperti air yang lebih keruh seringkali menyebabkan